salam sejahtera. Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan saya Eufemia Dolorosa Muti SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Kategori 2 Universitas Halu Oleo. NIM A3 S123490. Saya mengajar di SMPN Lorotuan, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIM di kelas 9 dengan materi menulis teks cerpen dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaiki pembelajaran berikutnya, agar memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih, salam sejahtera. Pagi luar biasa. Apa kabar kalian semua? Luar biasa, tetap semangat. Oke, baik. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita mengawali dengan doa. Bagi yang memimpin doa, silahkan berdiri. Undang semua kita berdiri. Marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami semua, sehingga Engkau telah melimpahkan. Hanya itu saja doa dan permohonan yang kami sampaikan lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, baik. Terima kasih kepada ketua yang memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran siswa. Apakah semua hadir? Semua hadir. Ada yang tidak hadir? Tidak. Baik, semua kursi terpenuhi, berarti semua hadir. Baik. Kalian semua masih ingatkah materi kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Oke, berdiri. Menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen. Oke, menentukan unsur-unsur intrinsik Cerpen. Oke, baik, silakan duduk. Ibu mau bertanya lagi. Apa saja yang termasuk dalam unsur intrinsik itu? Siapa yang tahu? Ada berapa unsur intrinsik cerpen? 7. Oke. Siapa yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Salah satunya. Yang pertama tema, Ya. yang kedua alur, Ya. 3 amanat, 4 latar, 5 penokohan, Ya. 6 Oke. Satu sudut lagi. pandang. Oke, baik. Terima kasih. Ada 6 unsur intrinsik cerpen ya? Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi kita hari ini. Menulis teks cerpen dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Oke. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik dan guru mengikuti pembelajaran menulis teks cerpen melalui model pembelajaran Project Based Learning. Peserta didik dapat menulis struktur dan kebahasaan dengan benar. Untuk itu, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita mengamati video yang ditayangkan. Selamat menonton. Mimpi sang Dara. Pagi menjelang saat seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Dara mulai menjerang air untuk membuat segelas teh panas. Dara, ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Dara merupakan gadis yang tumbuh di dalam keluarga berkecukupan, bahkan bisa dibilang sangat kaya. Namun sayangnya Dara tidak bisa menopang tubuhnya sendiri tanpa menggunakan bantuan kursi roda. Bahana berkata, Dara,
Ingatlah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang terlahir. Oke, baik. Kalian sudah mendengar cerita yang sudah ditayangkan? Ada yang belum mengerti? Silakan bertanya. Coba, ada yang mau bertanya? Silakan berdiri. Langkah-langkah apa saja yang terdapat dalam penulis teks cerpen dengan memperhatikan struktur teks kebahasaan? Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Baik. Kita memasuki pada materi. Ibu akan membagikan bahan ajar supaya dalam diskusi nanti bisa kalian menjawab sesuai dengan teks atau pertanyaan yang ada dalam itu. Ya. Oke. Buka bahan ajarnya. Pengertian teks cerpen. Cerpen adalah kisah yang diceritakan dengan pendek atau singkat, tidak lebih dari 1000. Cerpen juga memberikan kesan karena ceritanya hanya memusatkan pada satu tokoh. Kan? Coba siapa tahu? Ada berapa? Ada 6 ya. Oke, 1. Abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima revolusi, dan yang keenam koda. Oke. Ada 6 struktur. Yang pertama abstraksi, 2 orientasi, 3 komplikasi, 4 evaluasi, 5 resolusi, 6 koda. Oke, baik. Di sini dari abstraksi itu pengertiannya menggambarkan inti dari cerita itu tersebut. Berisi gambar. Itu yang disebut dengan abstraksi. Oke, yang kedua orientasi. Orientasi itu pengenalan peristiwa dalam cerpen, baik latar, apa? Tempat dan waktu dan suasana. Oke, suasana cerita. Komplikasi. Komplikasi itu urutan kejadian, sebab akibat dari cerita itu. 4. Evaluasi. Itu struktur konflik yang mengisahkan klimaks dari cerita tersebut. Nomor 5, resolusi, yaitu penulis dapat mengungkapkan penyeluruhan konflik di dalam teks cerpen tersebut. Koda itu pesan atau pesan moral dari amanah dalam penulis cerpen. Oke, baik, kalian sudah mengerti? Sudah. Nah, kita masuk pada ketiga, kebahasan cerita pendek. Cerita pendek juga karakteristiknya dapat dikenal dari bahasa yang digunakan di dalamnya. Ciri bahasa dari cerpen sebagai berikut. A. Menggunakan kata ganti orang. B. Menggunakan kata keterangan. C. Menggunakan apa? Yang lain bagaimana? Menggunakan kata sambung, penanda, urutan waktu. Yang D. menggunakan dialog kalimat langsung, Oke. penulisan secara cepat dan cerpen. Yang berikut. Bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat argumentasi, makna konotasi, makna Yang sebenarnya. Yang berikut. bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Oke. Itu adalah kaidah kebahasaannya. Ada kata ganti orang, kata ganti keterangan, kata sambung, kata dialog, gaya bahasa dengan kata bahasa tidak baku. Ada 6. Oke, baik. Setelah Ibu menjelaskan materi yang kalian sudah paham, sekarang kita membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya. Materi minggu lalu, masih ingat atau tidak kelompok itu? Masih. Oke. Halo. Hai. Halo. Hai. Baik. Sudah ada berapa kelompok di sini? Iya. Kelompok 1,
Ibu akan membagikan LKPD-nya. Jadi masing-masing kelompok bekerja sesuai dengan LKPD yang ada. Sarungnya ke sini. Oke, sekarang jawablah pertanyaan di dalam LKPD itu. Jadi harus diskusi ya. Tidak boleh sendiri-sendiri. Kerja kelompok ya. Jadi yang lain baca materinya, yang lain mulai kerjakan pertanyaan di situ. Ada materi ya. Isi di dalam kolom sesuai dengan pertanyaannya. Jangan lupa tulis nama ya, nama kelompok itu. Ada berapa orang tulis nama? Ini diskusi itu artinya kerja kelompok. Tulis nama kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Tulis nama, ketua mulai tulis sudah. Ada tuh, ada nama kelompok di situ ya. Ya. Kalau tidak jelas tanya ibu. Bisa? Bagaimana, bisa atau tidak? Bisa. Oke, semangat. Bagaimana belum? Belum. Kita kerja sesuai dengan waktu jadwal yang kita tentukan ini hari. Berarti habis tadi sudah selesai ya. Tidak boleh ada yang bilang saya belum. Ya toh? Jawabannya harus selesaikan memang. Bagaimana melihat berarti? Bagaimana sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah atau belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke. Sudah. Baik. Tugas kelompoknya sudah kalian kerjakan. Baik, untuk sementara kelompok 1 akan mempresentasikan tugasnya. Kepada kelompok 1, silakan berdiri. Ketuanya di tempat saya tidak apa-apa, yang penting berdiri berdasarkan kelompoknya. Kelompok yang lain yang anggota duduk, ketuanya yang berdiri. Kelompok yang lain siap menanggapi ya? Ya. Bisa atau tidak? Bisa. Semangat. Oke, yang lain diam untuk mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan diskusi kelompok kami. Yang pertama, tentukan struktur teks cerpen di atas. Kutipan cerpen. Nomor 1, abstrak. Abstrak terdapat pada paragraf pertama yang berbunyi mengapa kucing mencuri, tanya Kiki dalam hati. Yang kedua, orientasi. Terdapat pada paragraf kedua sampai ketiga. Latar tempat di rumah Tante Sali. Latar waktu siang hari. Latar suasana penuh keributan. Yang ketiga, komplikasi. Kutipan cerpen terdapat paragraf ketiga yang berbunyi seekor kucing kecil
dengan tangkas melompat ke pagar tembok rumah Tante Sali. Yang keempat, evaluasi. Kutipan teks cerpen terdapat pada paragraf keempat yang berbunyi, beberapa anak laki-laki sedang mengajar si putih di rumah sebelah. Yang kelima, resolusi. Kutipan teks cerpen terdapat pada paragraf kelima yang berbunyi, si ibu memberi nasihat dan menenangkan anaknya yang berurai air mata melihat tindakan semena-mena terhadap si kucing. Demikian hasil diskusi kami telah selesai. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Masih ada lagi yang kelompok 2 untuk melanjutkan itu kaidah kebahasaannya. Kelompok 2, silakan. Pada hari apa? Oke, kelompok 2 berdiri. Siapa yang membacakan kaidah kebahasaannya? Tugas KPD. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan hasil kerja kelompok kami. Kaidah kebahasaan 1. Menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang, dia, siapanya. 2. Membuat kata keterangan. Kata keterangan terjadi keributan di siang hari. 3. Menggunakan kata sambung. Kata sambung, ibu berhenti bekerja ketika menipu dengan bapak Kiki. 4. Menggunakan dialog. Menggunakan kata dialog, kucing siapa, Kiki bertegung. Menggunakan gaya bahasa bermajas, metafora, Kiki berdiri di sebelahnya berurai air mata. Demikian hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Silakan duduk. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mendengarkan ini hasil presentasi? Sudah. Baik. Pada kesempatan berikut, kelompok 3 akan memberi tanggapan kepada kelompok 1 yang tadi mempresentasikan tugasnya. Oke. Tanggapan kelompok 3 adalah kira-kira konflik yang timbul dalam cerita kucing yang selalu lapar itu apa? Oke, baik. Silahkan kelompok 1 yang tadi mempresentasikan tugasnya, silahkan menjawab. Jawabannya adalah terdapat di paragraf keempat, yaitu beberapa anak laki-laki sedang mengajar si putih di rumah sebelah. Oke, baik. Betul? Betul. Kelompok 1 kita sampai mana? Betul atau tidak? Betul. Oke, baik. Teks cerpen. Struktur teks cerpen yang pertama abstrak, Iya. 2 orientasi, 3 komplikasi, 4 evaluasi, dan 5 resolusi. Oke. Terima kasih, silakan dulu. Oke, nakoda. Berikut kaidah kebahasan. Ada yang masih ingat? Kaidah kebahasan itu ada berapa di sini? Siapa lagi? Ganti kawan. Silakan. Siapa lagi kaidah kebahasan itu? Ada? Berdiri. Oke, berdiri. Kaidah kebahasaan yaitu menggunakan kata ganti orang, Iya. membuat kata keterangan, Oke. menggunakan kata sambung, menggunakan dialog, menggunakan gaya bahasa. Oke, baik. Silakan duduk. Ya, kalian sudah dengar? Sudah. Itulah struktur dan kaidah kebahasan dalam menulis teks cerpen. Oke. Baik. Silahkan kumpulkan kembali LKPI-nya. Kumpulkan kembali. Tadi kalian sudah mendengarkan, memahami materi tentang itu struktur teks cerpen dengan kaidah apa? Kebahasaan. Jadi
setelah Ibu bagikan soal evaluasi, diharapkan kerja masing-masing ya. Karena ini menyangkut soal evaluasi. Jadi di sini ada berapa? Tinggal edarkan saja. Sudah. Jujur, tanggung jawab. Materi yang tadi itu tentang struktur, tentang kaidah kebahasan pasti ada bayangan sedikit. Ya toh? Ya. Sudah? Halo? Hai. Halo, halo. Hai, hai. Oke. Geser ke sini. Kelompok 1. Bagaimana? Sudah kumpulkan di ketua? Baik. Sedikit. Pegang dari sampai sini. Pertanyaan pertama ya. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Bagaimana? Ya. Menyenangkan. Oke, baik. Kegiatan mana yang paling kalian senangi? Artinya dalam tadi kegiatan kita belajar ini Diskusi kelompok. diskusi apa lagi? Mendengarkan cerita. videonya, iya toh? Ya, video itu bagus, ada ceritanya. Mana lagi? Ada evaluasinya lagi ya? Ya. Oke, siap. Pertanyaan ketiga, adakah materi yang masih sulit dipahami? Tidak. Hari ini apakah sulit? Mengenai pelajaran minggu lalu, fisik? Cerpen. Hari ini kita mempelajari menulis teks cerpen berdasarkan struktur dan apa? Kaidah kebahasan. Oke. Kita sudah mengerti, sudah pahami, sudah kita kerjakan sama-sama. Untuk itu, Ibu akan menyimpulkan materi kita pagi hari ini. Materi yang Ibu ajarkan. Materi itu masih ingat? Masih. Materi menulis apa? Menulis apa? Cerpen. Berdasarkan apa? Struktur dan kaidah kebahasan. Struktur dan kaidah kebahasan. Masih ingat langkah struktur itu seperti apa? Ada berapa? Ada berapa? 6. Coba siapa yang tahu? 1. Abstrak. 2. Orientasi, Oke. 3. 3 komplikasi, 4 evaluasi, 5 resolusi, dan 6 koda. 6 koda. Itu apa? Bagian dari apa? Struktur cerpen. cerpen. Oke, kita masuk pada kaidah kebahasannya. Ada berapa kaidah kebahasan teks cerpen? 6. Ada 6. Oke. Siapa yang tahu? Oke. Nona Anggi? Satu menggunakan kata ganti orang, kata ganti orang dari nama. 2 membuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar, waktu, tempat, dan suasana. C menggunakan kata sambung, penanda, urutan waktu. D menggunakan dialog, kalimat langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen.
konotasi, makna atau sebenarnya. 6. Bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Oke. Baik. Jadi ada 6 kaidah kebahasan ya. Ya. Jadi bagian daripada struktur dan kebahasaan itu saling berurutan. Jadi materi kita pada pagi hari ini kalian sudah pelajari baik cerpennya, strukturnya, kaidah kebahasaannya sudah kalian pahami. Untuk itu kita berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Ucapan sampai berakhir menjadi orang muda, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing atau jam istirahat, kita harus berdoa. Untuk itu, bagi yang membawakan doa, silahkan maju untuk memimpin kita doa. Teman-teman dan Bapak Ibu, mari kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum itu, izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama kita. Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menolong kami dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan ini dengan baik. Ya Tuhan, ya Tuhan yang besar doa dan permohonan yang kami satukan lewat terang Kristus Tuhan kami. Amin. Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.